Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Asep Hikmatul Rizky ya. Seperti biasa, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sebuah video pembelajaran kembali ya. Nah, untuk hari ini materinya adalah tentang pengolahan masakan ya. Di video ini saya akan memberikan tentang metode apa saja yang bisa digunakan dalam pengolahan bahan makanan. Nah, yang pertama nih, ada yang namanya boiling ya. Kok bahasa Inggris sih, Pak? Nah, nanti dulu ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya steaming. Nah, yang ketiga ada yang namanya frying. Yang keempat ada namanya grilling, dan yang kelima ada yang namanya baking. Nah, daripada kalian penasaran atau daripada kalian bingung apa sih itu boiling, apa sih itu steaming, apa sih itu frying, apa sih itu grilling, dan apa sih itu baking ya, langsung saja kita masuk ke materinya. Ini dia. Nah, oke. Memasak ya adalah kegiatan menyiapkan atau mengolah bahan makanan menjadi hidangan yang siap untuk dikonsumsi. Nah, dengan cara memanaskan bahan makanan agar bahan makanan tersebut aman untuk dikonsumsi ya, serta memasak juga mempunyai berbagai macam metode, berbagai macam teknik, berbagai macam peralatan, dan juga kombinasi bumbu dan rempah agar menghasilkan cita rasa yang lezat. Nah, berikut ya contoh-contoh metode memasak nih apa aja. Yang pertama, ada yang namanya boiling atau merebus. Nah, boiling ini ya mana tadi? Nah, boiling atau merebus adalah melunakkan atau mematangkan bahan makanan dalam cairan ya. Kenapa maksudnya dalam cairan ya? Ini cairan bukan cairan kimia ya, bukan cairan yang bikin orang enggak. Cairan ini ada cairan air, kaldu, santan, atau susu. Nah, dengan temperatur 100 derajat Celcius ya, bahan makanan harus terendam dalam cairan. Ini namanya boiling, merebus ya. Yang namanya merebus pasti harus terendam dalam cairan. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsi cairan ini untuk mematangkan bahan makanan tersebut ya. Jika temperaturnya berkisar 85 derajat Celcius sampai dengan 96 derajat Celcius ya, cairan yang digunakan untuk memasak ikut dihidangkan bersama makanan ya. Teknik ini disebut dengan poaching. Beda ya. Kalau tadi merebus adalah teknik merendam dalam cairan. Nah, kalau teknik poaching ya, ini memasak mengikuti hidangan bersama makanan. Oke. Yang kedua ada yang namanya steaming atau mengukus. Nah, steaming atau mengukus adalah memasakkan bahan makanan dengan uap panas ya dari rebusan air yang ada di bawahnya, dan bahan makanan atau bahan masakan tidak menyentuh air ya. Disalurkan di sekeliling bahan makanan yang dikukus. Biasanya ini steaming menggunakan alat seperti langseng dan dandang. Jadi kalau tadi boiling itu masuk ke dalam cairannya direbus tuh. Nah, kalau steaming ini tidak ya. Jadi si makanan atau si masakannya ini berada di atas airnya tersebut. Nah, jadi biasanya ada dandang air ya, ditutupin. Nah, masakannya itu taruh di atasnya. Uap-uapnya itulah ya yang bisa membuat si masakan itu matang. Yang ketiga, ada yang namanya frying atau menggoreng. Nah,
adalah metode memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas, ya. Memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas itu namanya frying atau menggoreng. Nah, itu dia frying ya. Terus juga ada yang namanya frying non minyak. Nah, kalau frying non minyak ini bisa disebut dengan sangrai ya, bukan sangrai heo, sangrai. Nah, biasanya metode sangrai ini digunakan dalam bahan biasanya untuk menyangrai biji kopi. Nah, itu bisa ya. Atau juga saya pernah melihat panci ya, tidak ada minyaknya, terus dikasih pasir, itu bisa jadi kerupuk. Ya, itu sangrai itu bisa tuh ya. Oke, yang ketiga, yang keempat selanjutnya, ini ada yang namanya grilling. Grilling atau membakar ya adalah metode memasak langsung di atas bara api. Nah, biasanya menggunakan arang yang dipanaskan sehingga menjadi bara api. Nah, ini tapi teknik ini biasanya ya dilakukan di ruang terbuka. Jangan sekali-kali melakukan teknik grilling atau membakar di ruang tertutup atau di dalam. Kenapa? Karena asap yang ditimbulkan dari grilling ini ya tidak bagus ya. Nanti tidak ada ventilasi atau saluran pengeluaran asapnya tersebut ya. Kalau di luar kan enak, langsung terbawa angin ya. Terus yang terakhir ada yang namanya baking. Nah, baking ini atau yang disebut dengan memanggang ya, adalah metode memasak bahan makanan dengan cara menggunakan udara yang dipanaskan sehingga bahan yang dimasak mendapatkan panas yang stabil dari segala arah. Itu memanggang namanya tuh ya. Alat yang sering digunakan juga biasanya itu berupa dengan microwave. Nah, oke, itulah dia sedikit penjelasan tentang yang namanya contoh-contoh metode memasak ya. Kesimpulannya ada 5 metode memasak. Yang pertama boiling ya atau merebus. Yang kedua tadi apa? Frying ya. Steaming dulu ya, steaming, frying, grilling, dan baking. Kalau steaming mengukus, frying menggoreng ya, grilling membakar, dan baking itu adalah memanggang. Nah, itu saja kurang lebih ya materi kita untuk hari ini ya. Jangan lupa yang belum subscribe sampai saat ini ya, yang baru nonton di channelnya Pak Asep Hikmatul Rizky, silakan ya beri komentar positif dan jangan lupa subscribe channelnya ya dengan cara mengklik tombol merah yang ada tulisan subscribe-nya tuh. Di mana biasanya? Di sini ya. Ceklik. Nah, itu yang merah tuh ya. Terus like-nya juga dipencet ya. Untuk kenapa harus dipencet? Nah, itu satu pencetan dari kalian bisa membuat support atau motivasi untuk Pak Asep dalam berkarya menciptakan, bukan berkarya menciptakan sih, dalam membuat konten-konten positif ya, konten-konten pembelajaran khususnya pembelajaran daring dan jarak jauh atau ilmu-ilmu yang lainnya. Oke. Seperti biasa di akhir acara ya, di akhir sesi ini saya selalu memberikan sebuah soal. Ini keringetan sekali di sini, panas saudara-saudara ya, tidak ada kipas. Haredang, haredang, panas, panas, panas. Ya, demi sebuah konten positif ya, kita harus membuat dengan penuh semangat. Oke, soal yang pertama simak baik-baik. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teknik pengolahan. Sekali lagi, jelaskan apa yang dimaksud dengan teknik pengolahan. Nomor 2, sebutkan tata cara proses baking ya, tata cara proses baking ketika kita ingin membuat masakan dengan menggunakan teknik baking.
Itu nomor 2. Nomor 3, apa saja kekurangan dari teknik frying? Ya, teknik menggoreng. Apa saja tuh kekurangannya? Cari tahu. Yang keempat, jelaskan perbedaan antara grilling dan frying ya. Saya ulangi, jelaskan perbedaan antara teknik grilling dan frying. Nah, itu perbedaannya apa? Kalian cari tahu. Yang terakhir, yang kelima, sebutkan alat-alat yang digunakan dalam teknik steaming ya. Oke, itu saja 5 soal ya, yang mudah-mudahan kalian bisa semangat dalam mengerjakan atau dalam melihat video ini ya. Secara tidak langsung dalam pembelajaran ini kalian bisa yang namanya belajar bahasa Inggris juga ya. Kalian bisa tahu yang namanya apa tadi? Boiling ya, steaming, frying, baking, grilling. Itu dia ya. Oke, itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.